Suara seruling itu benar-benar menyakitkan. Walaupun aku sebagai ratu siluman ular, tapi suaranya benar-benar membuatku sakit. Astagfirullahaladzim. Kulit aku tambah banyak sisiknya. Reno gak boleh lihat aku dalam keadaan seperti ini. Apakah ini berpengaruh terhadap rakyat siluman ularku? Aku harus mengawasi mereka. Aku juga harus tahu, apakah ini berpengaruh terhadap rakyatku? Aku harus mengawasinya. Nadine! Di mana kamu, Nadine? Nadine! Nadine! Nadine? Nadine, kamu gak apa-apa kan? Maafin aku ya. Harusnya aku gak ninggalin kamu sendirian. Kamu pasti ketakutan, Nadine. Maafin aku. Bukan itu, Reno. Aku pergi karena aku takut. Kamu lihat keanehan yang ada di kulit aku. Aku ngerasa aku bukan manusia yang normal seperti kamu. Dan aku juga gak bisa jelasin ini ke kamu. Kamu tenang aja, Nadine. Sekarang ada aku. Kamu pasti aman sama aku. Kenapa kalian semua di sini? Di mana anak itu? Di mana anaknya Nadine? Maaf Ratu, kami tidak sempat melihat wajahnya, tapi kami yakin dia itu pasti siluman ular. Maksudnya apa tidak bisa melihat wajahnya? Karena pas dia mendengar suara seruling, dia pun kesakitan sama dengan kayak kita. Pasti dia itu anaknya Nadine. Kalian harusnya bisa menangkap anak itu. Maaf, Ratu. Kami tadi mendengarkan suara suling. Kami tidak kuat, Ratu. Mereka semua benar-benar tidak bisa diandalkan. Aku harus bisa menemukan anak itu dan ya, bagaimanapun caranya aku harus membunuhnya. Dewi, aku minta maaf. Aku sering sekali melakukan hal yang membuat kamu tersinggung dan membuatmu sedih. Aku minta maaf, Dewi, tapi sesungguhnya aku gak bermaksud seperti itu. Aku gak sengaja melakukan ini semua untuk membuatmu sedih. Tapi itulah keadaanku. Aku minta maaf. Bang, lo apa sih bang? Dari tadi gue mau makan, lu bolak-balik kayak mesin giling. Lo galak banget sih nih orang ya. Lagian saya mondar mandir emang pakai kaki siapa? Pakai kaki saya sendiri, kagak minjem kaki situ. Bolehnya sirik lu dengki. Apa
Abang kagak boleh begitu sama pembeli. Kan kalau pembelinya pada kabur, kagak mau makan di warung kita, terus kita mau makan apaan, Bang? Abang harus baik sama dia. Apalagi tuh, emang abang nape sih? Ya gue cuma bolak-balik aja, dia pengen getak aja mentang-mentang pembeli, apa gue geprak Terus palanya. ngapain bolak-balik abang? Lu denger gue ya, ini udah jam berapa nih? Anak lu belum balik, emang lu kagak was-was? Abang tuh harusnya tenang. Kan tadi Nadine udah telepon ayah, dia bilang dia sama Ucup lagi mau pulang begitu. Aturan lu ngomong dari tadi dong. Jadi gue tenang, kagak teriak-teriak begitu. Ngelayan si gondrong. Ngomong begitu aja lu. Nyolak lu. Itu orang serem banget ya. Tadi obrak-abrik warung kita bagaimana? Gue mah gak takut sama orangnya. Rambutnya kan gondrong lu lihat. Kalau kutunya pada jatuh di mari repot. Ya gue minta maaf nih. Bang. Enggak bang, agak apa-apa. Agak bang. Minta maaf bang saya. Tadi pikiran lagi pusing, anak saya jam segini belum pulang. Ya, kerupuk lu ambil, kerupuk sama cabai kerupuk. Biar dia seneng. Malah lu yang pusing apa jadi pusing? Iya bang, iya cabai bang tuh bang, banyak banget bang ya. Iya, capeknya. Ini cabainya bang, tambahin lagi tuh banyak banget. Sisik ular. Kok ada sisik ular di sini? Mama? Mama? Ya Reno, ada apa? Mama, tadi aku lihat sisik ular banyak banget di sofa. Apa? Aneh ya, Maya. Padahal selama ini kan di rumah kita nggak pernah ada ular. Pasti itu sisiku yang rontok karena keadaanku semakin melemah. Apalagi malam ini malam bulan purnama. Sini, Ma. Ayo. Di mana? Kok nggak ada sisiknya? Bener, Ma. Tadi Reno lihat sendiri sisiknya ada di sini. Banyak banget. Dengar Reno, mungkin kamu hanya kelelahan. Kamu butuh istirahat. Dan itu cuma halusinasi kamu aja. Lebih baik sekarang kamu istirahat ya. Yaudah, Ma. Itu adalah sisik ularku. Tapi kenapa tiba-tiba menghilang? Ada di mana? Ibu cari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk menjaga sisik ini. Kamu tahu, kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada yang tahu tentang identitas kita di sini. Terima kasih banyak, Esi. Berikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah Nadine. Nyak. Nyak, Babe tuh khawatir banget sama lu. Kok lu baru pulang sih? Nyak, tadi di kantor ada lembur temen Aye, terus Aye nggak bantuin. Oh, terus kenapa baru pulang jam segini? Aku berhasil ngikutin kamu, Nadine. Aku janji, aku akan bawa kamu dari mereka. Kan tadi Aye udah bilang lagi lembur. Iya, soalnya Nyak sama Babe tuh kepikiran banget sama lu. Ya.
Maafinya, ayah terpaksa bohong amenya. Takutnya Nya sama Babe malah kepikiran ntar kalau ayah cerita. Tapi orang tua angkat kamu sangat menyayangi kamu. Aku nggak mungkin misahin kamu dari mereka. Itu nggak mungkin. Tapi kamu anakku, Nadine. Tapi aku akan coba untuk ambil hati kamu supaya kamu menerima kehadiran Papa. Babe lagi sibuk. Nah, juga lagi masak tahu belum kelar. Iya. Nah, lu anterin ini pesanan Haji Sobirin ya. Iya, Beh. Nggak capek kan ini? Kagak. Cup. Lu kagak mau bawa tas ya? Jangan siul-siul aja, Cup. Anterin anak gue. Weh. Tuh, lihat dari depan. Ucup. Anterin. Anterin. Iya, anterin. Iya. Awas hati-hati. Jangan ngebut nih banyak nih. Salam. Assalamualaikum. Salam. Awas jangan ngebut tuh bawa anak gua. Iya. Tadi. Buruan. Prabu. Ya. Oh iya. Tasnya taruh yang bener tasnya. Iya. Suara lu tuh kagak enak tau gak lu? Nih kuping gua sakit dengerinnya. Lu ngapain datang kemari? Gua mau cari penyanyi lain. Oh, Cup, berhenti, Cup. No. Maaf Pak, tiba-tiba penyanyinya sakit jadi nggak bisa datang deh. Alasan doang lu sakit. Lah sakit mah gak ada urusan sama tenggorokan. Bisa-bisa lu aja itu mah. Ayah mau bantuin ya. Kagak usah. Ntar bagaimana ini Encang Manci kalau nyariin? Bentar. Elah, pakai jalan duluan. Ribet daerah urusannya dah. Adin! Iyalah kagak bisa nyanyi lu datang kemari. Lu main sulap di sini. Bang, ayah bisa nyanyi. Ayah boleh nyumbang lagu di sini ya. Lu siapa lu? Gua ngeliat penampilan lu aja gua ragu nih lu bisa nyanyi. Ngomong aja gagap lu nyanyi lagi. Lu ngapain lu bawa ini? Mari. Udah ayo turun. Gagak. Kayak begini udah ayo. Ayah mau bantuin. Assalamualaikum. Kok nggak diangkat ya?
Apa jangan-jangan handphonenya ditinggal di loker? Rasain lo cuy. Emangnya enak ngebersihin tembok yang kotor? Itu hukuman buat lo yang udah berani macem-macem sama gue. Astagfirullahaladzim, Nadine. Itu Nadine ngapain? Nadine ngapain? Nadine. Astagfirullahaladzim, Nadine. Apaan sih? Ngapain? Oh, mau ambil sapu satunya, Bu, biar lebih mudah. Enggak. Lo pasti bohong. Lo pasti mau ngindar kan? Enggak bohong, Bu. Bener. Mau ambil sapu satunya. Apa ini ribut-ribut? Itu Nadine ngapain? Enggak boleh. Lo harus lakuin apa yang gue perintahin. Nadine? Nggak boleh. Lo nggak boleh turun. Aduh. Amara, kamu apa-apaan sih? Hah? Kamu nyuruh Nadine naik ke atas? Iya. Apaan sih Ren? Dia duluan yang ngerjain aku. Ini semua tuh gara-gara lo. Maaf, Bu. Awas lo ya. Amara, kamu jangan pernah ngancam Nadine. Ingat, posisi kamu di sini sekretaris aku. Kamu nggak usah ngurusin Nadine. Urusin saja kerjaan kamu tuh. Reno, aku yang ketiban tangga kok, aku yang disalahin juga. Udah sana. Ih. Au. Nadine, kamu nggak apa-apa. Isya, udah dong main sulingnya. Ayo, pulang yuk. Ayo, aku udah lapar. Ayo. Di tangan kamu luka. Kita obatinya, kita ke dokter ya. Tapi aku gak apa-apa kok. Enggak Nadine, kita harus ke dokter. Lukanya parah Nadine. Kalau nggak diobatin infeksi. Ini aja deh, nanti aku panggil dokter. Sekalian aku panggil dokter buat mama. Mamaku lagi sakit soalnya ya. Nanti di sana aku kenal kamu sama mama. Ya. Ayo, buruan ya. Saya pakai ayam goreng ya. Sabar ya. Bar, nih bang. Nah, buruan dong lainnya juga nih. Ya, nasi satu. Ya, saya juga satu ya. Saya pakai ayamnya. Iya udah. Ya udah. Saya kuahnya yang banyak. Ya udah dicatetin semua, tenang aja. Pedes gue aduh yang bener sama cabai nih. Tolong kasih nol ya sebentar ya. Iya. Iya. Iya, ini dulu kan udah bikinin sama aja. Iya. Bentar, Nak. Saya sabar. Minumnya Iya, don't worry, be happy. Iya. Main kerupuk juga ya. Udah Udah nih tuh. makan ya. Awas keselak, airnya belum gua ambilin. Bentar dulu, sabaran apa? Tadi apa pedes ya? Oke. Bentar dulu, ini sambelnya juga ini dulu, ya. Ini rumah kamu? Iya Nadine. Gede banget. Kamu tinggal sama siapa? Aku tinggal sama mama, pembantu sama supir. Itu aja.
Mudah-mudahan aja kalau Nadine ketemu Mama, mereka bisa akrab. Apa kabar Reno? Dokter? Baik, Dok. Oh ya, ini kenalin teman saya. Dokter Nadine. Dokter Hendro. Dok, dia lagi luka tangannya. Ntar tolong diobatin ya. Oh baik. Yaudah, yuk sekarang kita masuk. Ayo, Dok. Dok, tunggu sebentar ya. Saya mau panggil Mama dulu. Baik. Duduk aja dulu. Nanti Terima bentar. kasih. Sambil menunggu, saya periksa Mbak Nadine ya. Iya. Ma? Mama? Ma? Mau cari Nyonya, Den? Iya, Bi. Aku udah panggil dokter buat Mama. Ntar sekalian aku mau kenalin Mama sama teman aku. Jadi nanti Bibi bikin minum ya. Iya, Den. Tapi kayaknya Nyonya pergi, Den. Soalnya dari tadi saya panggil, tidak ada jawaban dari kamarnya. Masa sih, Bi? Bi, bukannya Mama lagi sakit ya? Nggak tahu, Den. Kok handphonenya nggak diangkat sama Mama ya? Mana sih si Mama? Ada apa yang mulia datang ke sini? Aku ingin kamu ramalkan masa depanku. Baiklah. Coba yang mulia, ambil 3 kartu. Coba yang mulia lihat baik-baik ketiga kartu ini. Apa maksud kartu-kartu ini? Ada ular lain yang masuk. Ularnya yang sangat muda, tapi dia mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Apa ular ini maksudnya anaknya Nadine? Iya benar, dia adalah anak Nadine, pewaris tahta kerajaan ular. Tidak, ini tidak mungkin. Aku satu-satunya pewaris tahta kerajaan ular. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang boleh menggantikan itu. Akan kupastikan anak itu akan terbunuh. Lagi pula tidak ada satupun siluman yang bisa menandingi kekuatanku. Dan dia tidak mungkin sekuat itu. Kenyataannya, kekuatan yang dimiliki yang mulia bakal setara dengan kekuatan anak Nadine. Tapi sayangnya, anaknya Nadine belum menyadari itu semua. Apa maksudnya? Hari demi hari, kekuatan yang mulia bakal berkurang. Dan kekuatan anak Nadine makin bertambah. Sampai kekuatan yang mulia dan anak Nadine benar-benar setara. Aku gak boleh membiarkan ini terjadi. Aku akan minta orang-orangku untuk mencari anak itu sampai dapat. Aku harus secepatnya membunuh dia. Masanya akan segera datang.
masa di mana Yang Mulia harus merelakan tahta kerajaan ular dan digantikan oleh ratu yang sesungguhnya. Sekali lagi kamu bicara begitu, aku akan remukkan tulang-tulang. Kamu mengerti? Dasar kurang ajar. Aku harus menemukan anak itu. Gimana tangan kamu? Udah baik kan? Iya, udah nggak apa-apa. Ya, halo? Ya, saya ada di rumah. Ya, saya akan ke kantor sekarang juga. Oke? Astagfirullahaladzim. Kan, pusing deh lu. Iya, bentar. Buka mangga apa durian jatuh, pohonnya kagak ada. Astagfirullah. Lah. Ada bingkisan siapa ya? Kagak ada orang. Tinggalan kali ini orang bunga. Apaan sih? Berat banget ini. Ketinggalan orang bisa ketinggalan. Untuk Nadine. Itu anak gua dong ini. Gua gak tahu. Siapa yang ngasih ya? Pak? Bang? Bang! Ya elah apa sih? Orang lagi ada penting ini. Bawel bener jadi bini. Bang, buruan itu pada minta minum. Ngapain di situ? Iya. Bawel bener sih. Ya, gua kesana. Itu pada minta. Bentar ya minum ya. Bang! Bang! Iya, Masya Allah. Oh, ada yang nama gak? Bang, buruan apa sih? Ya Allah, ini banyak yang kagak minum. Nih, lihat. Jadi orang bawel banget. Tuh, lihat. Tuh, ada kagak ada minumnya. Tuh, lihat tuh. Kasih minum. Nah, ini apaan? Jadi ke belakang. Gua kagak tahu orang yang ngirim siapa. Masya Allah, Ayah jadi terharu. Ayah tambah cinta, ternyata abang tuh diem-diem ngumpet. Ngambil kado buat Ayah, ya Allah. Tambah cinta deh Ayah sama abang. Banyak orang. Lagi lu ngomong apa, kado-kado segala. Nah ini kan kado buat Ayah. Gua boleh nemu tadi di situ. Nah, kirain buat Ayah. Justru gue mau jelasin ini sama lu. Penting ini kali aja. Nemu Kalian romantisan depan ABG. Emang masih ABG kalian? Yuk. Gue boleh nemu beginian tadi. Bini gue meluk dipikir sama dia, gue pengen ngasih kado sama dia, kagak. Ini bungkusan penting nih. Penting itu apaan sih? Ya gue juga kagak tahu, cuma begini. Gue pelan-pelan ngapa? Gak, ilah norak bener jadi orang. Ada tulisannya. Pelan-pelan. Rontok nih. Pelan-pelan. Kagak ngerti banget sih. Yuk. Untuk Nadine. Ya. Kira untuk Ucup. Kan anak gue, cuma gue gak tahu siapa yang ngasih.
Iya, jangan-jangan ini isinya kagak-kagak lagi. Udah mendingan buang aja dah. Tuh sedap gua copot pala gua ngapa sih? Cak, cak. Itu jangan-jangan paket misterius. Iya, jangan-jangan isinya yang kagak jelas itu. Mom, buang aja, Be. Buang aja. Buang bagaimana sih? Buang jangan. Lu jangan ngomong sembarangan kenapa Rokaya dari tadi gua panteng aja lu ngomong apa dulu pada bingung. Gua aja kagak bingung. Jangan dibuang barang kayak begini. Kudu dibuka. Biar ketahuan isinya apa, pengirimnya siapa, begitu dong. Lu masa meletak aja kalau ngomong. Car, syukur kalau isinya penting. Kalau isinya berkata cing empong, Iya, bagaimana? Mau tanggung jawab, meledak nih. Dak nih warung. Gak ada warung lagi. Bom atom. Ya iyalah. Gampang. Itu mah kalau bom atom mah gampang. Gua pegang. Gua masukin ke mulutnya dia biar beleduk, palanya hilang sekalian pecah. Ya ilah. Buka ya. Ya udah liatin ini apa? Apaan nih? Jauh. Gua liatin. Tuh. Gua gak mau mati duluan. Biarin. Ih, Bang. Lu dulu lah. Jangan. Ilah, kaget gua kata meleduk. Ayo belum siap. Jangan pada rame. Kalau gua lihat di TV kan kalau denger suara bisa meleduk. Jangan pakai tangan sendiri. Jepitan gua takut dari gua hilang. Biar pakai robot kayak pakai robot gitu. Dulu diam. Bismillahirrahmanirrahim. Belum siap. Ini taruh. Bom apaan tuh? Tuh baju segala macem. Punya perempuan semua. Tahu begini maka gak usah heboh dah. Tapi cuma masalahnya kan siapa yang ngasih beginian, gua kudu cari. Maksudnya apa ini? Iya, Bang. Ini dari siapa sih, Bang? Ya kan gua dari tadi kan ngomong gua kagak tahu, masih nanya aja udah kayak tamu. Ini bagaimana ini dikasih Nadine apa kagak? Ya udah. Gimana dong? Buang. Gimana cuy? Janganlah. Emang sih janganlah. Ini kan punya si Nadine nih, buat si Nadine. Mending liatin aja dulu orangnya. Ini kan amanah jangan. untuk Nadine. Ya, Gini aja. Nah, lu yang simpen aja ya, Cup ya. Nah, lu simpen. Ntar kalau ketahuan sama si Nadine, lu yang kasih tahu. Ntar lu yang tanggung, lu yang jawab juga, ya. Nih, kasih aja. Udah, lu pegang. Simpen aja ya. Sama orang tua kagak boleh ngelawan. Udah, nggak bacot aja terus. Hati-hati. Ini juga ikhlas. Ya udah taruh di rumah nih, bawa pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cup. La ilaha illallah. Ikhlas. Ada orang yang begitu modalnya. Nya, minumnya mana nya? Udah keselak nih. Ya, minumnya. Iya, bentar. Bang, itu dari mana sih, Bang? Nggak tahu. Tadi kan gedebuk gua di situ, gedebuk. Gua Minumnya mananya? Iya, bentar. Minum.
Doni. Jadi pantes basah terus. Ternyata kamu yang nuangin sabun. Itu kan bisa licin. Aku bolak-balik bersihin. Kamu tega banget sih, Doni. Loh, ini kan emang tugas elu, Din. Buat bersihin lantainya biar nggak licin lagi, begitu. Tapi, Doni, kamu keterlaluan. Kamu tega banget sama aku. Tuh, kan? Ini gimana sih? Kok lantainya bisa licin begini? Bahaya banget kalau orang kepleset. Iya nih, ini nggak bener ngepelnya. Ini terlalu banyak kasih apa itu? Obat pel. Bersihin nggak licin iya. Ini dia nih. Tapi... Nadine, kalau saya kepleset beneran gimana? Kamu bisa kerja nggak sih? Masa ngepel lantai aja nggak bisa? Udah aku aja, Din. Emang lu tuh kerjanya nggak bener. Nggak becus, tau nggak? Lu bikin OB malu aja sih, Din. Masa kerjaan kayak gini aja nggak bener sih, nggak bisa. Malu ah. Udah, bersihin lagi lantainya. Udah, bersihkan yang benar ya. Jangan sampai ada orang yang kepleset lagi. Selamat kerja dari awal lagi ya, Nadine. Oh, masih banyak. Iya, Allah buat orang jahat itu jadi baik. Aduh, tangganya basah. Aku harus hati-hati. Kalau enggak, aku bisa jatuh. Mana berat. Ya ampun, kamu kenapa sampai bisa terjatuh? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini ada apaan sih? Nadine terjatuh, Mbak. Ya ampun, gimana sih kerjanya? Itu file-file pada berantakan. Beresin cepetan, balikin ke tempatnya. Iya, Bu. Siapa itu yang jatuh? Yang benar. Ada apa ini? Siapa yang jatuh? Obe terjatuh, Bu. Ayo Bang. Bu. Itu ada tamu yang udah nunggu di ruangan. Oke.
nggak apa-apa kan Nadine? Gak apa-apa. Dev. Apa ini? Jadi ini selama ini yang kamu sembunyikan dariku. Apa sebenarnya maksud kamu, Dewi? Setelah semua yang aku lakukan dan aku berikan padamu, dan ini yang kamu lakukan. Kenapa? Kenapa, Dewi? Apa maksudmu? Kenapa kamu lakukan ini? Maafin aku, Mas. Aku cuma mau bantu kamu. Aku pengen kamu bahagia dengan menemukan anak kamu. Aku sudah salah sangka sama Dewi. Ternyata selama ini dia begitu peduli sama kebahagiaanku dan justru membantu mencari anakku. Dewi, aku mohon, kamu gak usah bantuin aku, biarkan ini menjadi urusanku sendiri. Kenapa aku nggak boleh bantu kamu, Mas? Kebahagiaanku adalah melihat kamu bahagia. Aku bukan suami yang pantas kamu berikan kebahagiaan, Dewi. Karena aku gak pernah memberikan kamu kebahagiaan. Ini pas banget tuh batakin. Ampun, kalau jalan lihat-lihat dong. Maaf. Agak sengaja. Mau ngapain kesini? Mau ketemu sama Nadine, teman kecil. Mau ikutan ini. Lomba. Mau ngapain? Biar gua aja yang ngasihin langsung sendiri ya. Nggak bisa gitu, Nadine kan kerja di sini, jadi gue harus tahu itu apa. Gitu. Lomba nyanyi tingkat Jakarta Selatan. Iya. Betul. Sobek aja. Belum nyampe informasinya. Amara. Adin, nih. Dari tadi gangguin gua mulu. Ngapain sekalian sama gue? Ucup, jangan ngomong kayak gitu sama Mbak Amara. Ini yang namanya Amara? Yang diomongin sama babe lu yang rese banget itu? Pantas banget aslinya kayak begini. Maksudnya apa ngomong kayak gini? Udahlah, Amara. Kamu jangan terlalu kasar sama temannya Nadine. Reno, kamu tuh kenapa sih selalu aja belain Nadine? Kamu tuh berubah ya semenjak kenal sama Nadine. Sama. Masa sih? Din, nih. Nih, buat lo. Aku kagak pede, Cup. Lu gak pede bagaimana sih? Kemarin aja bantuin orang bisa menang. Udah ikutan aja, heh? Itu kan aku kagak sengaja. Udah lu ikutan aja. Siapa tahu nih, cita-cita lu jadi penyanyi. Terkabul cepat. Emang cita aku jadi penyanyi. Lah emang jadi penyanyi, Pan? Lu mau jadi gubernur? Elah, gedean jadi penyanyi gajinya. Udah buruan, pokoknya ikutan aja. Ayo yang ngantri, ayo ngisiin formulirnya. Tahu beres pokoknya. Ya? Gimana ya? Nadine, Ucup benar tuh. Gak ada salahnya kamu coba dulu. Karena nanti kamu gak akan tahu kalau kamu gak coba kemampuan kamu. Ya udah deh, aku mau. Gitu dong. Mulai nih. Pandang-pandangan, lihat-lihatan lagi kan, kasih musik lagi, jeng 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 jeng, fix. Sinetron zaman dulu banget. Maaf. Iya gak apa-apa, gak perlu minta maaf. Udah, KTP. Nah, gitu dong. Nanti abis dari sini aku nyusul kamu ya, Cup. Iya, gampang. Gue urusin dulu ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Aku nggak akan biarin si cupu itu ikut lomba. Mumpung kagak ada orang, mendingan dibuang aja nih barangnya ya. Daripada ntar si Nadine kepikiran sama nih orang yang ngirim, terus dia tahu kalau yang ngirim ini bapak kandungnya, terus dia ninggalin ayah. Kagak deh, mendingan dibuangin aja deh. Bang. Bang, ngapa bang? Mau dibawa kemana itu? Mau dibuang. Abisnya ayah kagak mau kalau si Nadine entun jadi penasaran sama orang yang ngirimin ini. Ilah lo kaya, lu gimana sih? Sampai kapan lu punya pikiran begitu sama anak? Sampai ayah mati kalau perlu. Nah, elah begitu disebut. Itu namanya sompral, lu ngomong kagak boleh sembarangan aja. Lu dengerin gua ya. Biar kapan juga Nadine kudu ngerti ini barang isinya apa, dari siapa. Begitu dong namanya bijaksana mah. Iya, ya boleh aja Kak. Kecuali kalau abang udah siap, sewaktu-waktu si Nadine tuh bakalan tahu kalau bapak kandungnya, terus dia ninggalin kita. Iya. Ya kalau lu ngomong begitu mah gua juga gak mau. Gua sayang sama Nadine. Makanya itu, ayah juga sama. Ayah kagak mau. Ayah kagak mau ditinggalin sama Nadine. Ayah kan sayang banget sama Nadine. Udah lu mah mewek mulus, ganjen banget. Ntar kalau ada orang beli malu lagi aja, diem dong. Ah ilah, apa-apa mewek. Siapa begitu? Ini aja deh gini deh. Yang lu buang. Terus? Lu umpetin di tempat yang aman, sampai semuanya kagak tahu. Gue juga kagak tahu, kagak apa-apa dah. Nanti dikasih tahu Nadine kalau saatnya udah tepat. Terus, ntar kalau Nadine tahu, terus untuk bapak kandungnya, terus tinggalin kita gimana? Kagak, udah itu mau urusan ntar aja. Yang penting lu umpetin aja dulu kita. Buruan kita. Mendingan dibuang aja. Jangan, gua kata Masya Allah bawel banget. Udah umpetin. Dibuang aja. Umpetin, Rokaya cakep bini abang. Umpetin. Ya udah, Bang. Umpetin di mana? Ya terserah lu yang aman dah di rumah. Gede bawa apa? Bawa sana bawa. Ya udah. Umpetin. Pelan-pelan. Iya. Bener-bener malah petaka ini kalau salah. Padahal audisinya entar, tetapi aku sudah gugup duluan. Ada ular! Tolong! Ada ular! Ular? Bu. Jangan mendekat Nadine. Biar saya ketok dia. Jangan, Pak. Kita nggak boleh jahat sama binatang. Tapi kalau dia matok lo gimana? Insya Allah itu nggak mungkin. Kita tetap harus baik. Ular yang baik di tempat kamu bukan di sini. Ikut aku yuk.
Ada apa ini? Ada ular lagi, Pak. Ular? Iya, Mana ularnya? di sana. Diarahkan Nadine keluar. Nadine ngarahin ular itu. Gimana kalau ada apa-apa sama dia? Ular yang baik, kamu pergi dari sini ya. Jangan ganggu karyawan yang di sini ya. Nadine, bahaya. Aku ajak dia bicara supaya dia pergi dari sini. Ayo pergi ya. Nadine, udah sekarang juga kamu harus ikut audisi lomba nyanyi, ya? Aku takut. Enggak. Kamu jangan takut. Nggak ada alasan buat kamu takut, ya? Ya Allah, kulitku mulai keluar sisiknya. Nadine, mending sekarang kamu siap-siap. Nanti aku anterin kamu ke tempat audisi, ya? Reno nggak boleh lihat sisikku. Lebih baik aku pura-pura ke pantry aja, supaya aku bisa menjauh dari Reno. Aku siap dulu. Iya. Syukurlah akhirnya Nadine mau ikut audisi. Kenapa di sini jadi banyak ular? Kepalaku sakit sekali. Seperti ada yang mengambil energiku. Kekuatan anak itu pasti sedang bertambah. Anak itu gak boleh menang dari aku. Anak itu akan menyerap energi yang mulia. Apa maksud kamu? Kekuatan yang mulia akan melemah jika anak itu berubah menjadi ular. Tidak mungkin. Itu tidak akan mungkin terjadi. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Aku tidak akan membiarkan anaknya Nadine lebih kuat dari aku. Hanya aku yang akan menjadi ratu siluman ular untuk selama-lamanya. Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku harus segera membunuh anak itu sebelum dia menghisap habis seluruh energiku.
Nadine. Tangan kamu kenapa, Nadine? Coba sini aku lihat tangan kamu. Ya Allah, tolong hilangkan sisiku ini. Jangan sampai Reno lihat keadaanku yang seperti ini. Sini coba lihat. Ya Allah, gimana kalau Reno lihat sisik di jariku? Sisiku udah hilang. Alhamdulillah. Gak ada apa-apa di tangan kamu. Tapi, kok tadi kamu umpetin tangan kamu? Emang kenapa? Aku tadi kejepit pintu tangannya, terus aku pikir tangan aku berdarah, jadi aku pingin lihat tanganku. Ya ampun Nadine, makanya lain kali kamu harus hati-hati, ya? Untung aja jari kamu gak apa-apa. Iya. Untung sisiku hilang. Jadinya Reno gak lihat itu. Nadine, bentar ya, aku angkat telepon dulu. Nanti aku tunggu kamu di lobi, jadi habis itu kita langsung ke audisi, ya? Kenapa aku tiba-tiba jadi gugup gini ya? Kenapa perutku jadi sakit?